Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bahas topik selanjutnya itu mengenai putusan JPU kepada Baradae ya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, publik merasa ini ada sebuah ketidakadilan ya, manakala Baradae ini sebagai justice kolaborator, dia diberikan tuntutan hukuman lebih tinggi daripada para pelaku yang lain. Termasuk di sini ada Putri Chandrawati yang diduga adalah mempunyai keterlibatan yang besar dalam kasus ini dan hukumannya lebih kecil ya daripada Baradae begitu. Nah, ya sebelum kita lanjutkan membahasnya, kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Oke, ya baik kita lanjutkan saja, kita bahas mengenai hal ini dengan Bang Matnur Hidayat ya, Bang Ahmad Nur Hidayat. Ya, Bang Matnur, ini kita melihat masyarakat pada kecewa nih, netizen di TL ya berisik ya membahas kekecewaannya mengenai putusan JPU ini, mengenai hukuman yang dianggapnya lebih berat ya, harusnya memberikan sebuah keringanan kepada Baradae sebagai justice kolaborator. Silakan Bang. Termasuk salah satu netizen yang geram. Karena apa? Karena kasus ini kan menjadi terkuak, artinya jaksa itu polisi dan jaksa itu punya satu bukti yang kuat karena adanya pengakuan dari orang yang melakukan kejahatan. Makanya polisian dalam hal ini adalah Barreskrim bersama pengacara dari Richard Eliezer mengajukan perlindungan saksi kepada LPSK. Dan dari antara banyak terdakwa yang yang mengajukan permohonan sebagai saksi yang dilindungi oleh LPSK itu hanya Eliezer aja ya. Jadi dia punya keinginan untuk membuka kasus ini sebesar-besarnya, makanya dia punya kontribusi membawa ini ke meja hijau. Tapi apa yang didapatkan oleh Eliezer? Dia dituntut hukuman lebih besar dibandingkan terdakwa lain, dalam hal ini adalah RR, Kuat, dan PC. Anda bisa bayangkan bagaimana kecewanya seorang Eliezer. Ya, ini saya sampaikan dari satu infografis yang menurut saya kita mengingatkan bagaimana ya Eliezer atau Baradae itu mendapatkan perlindungan penuh oleh LPSK. Ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban resmi mengesahkan justice kolaborator kepada Richard Eliezer, mendapatkan perlindungan penuh, mendapatkan satu backup. Tetapi backup ini nggak gratis. Backup ini harus mengungkapkan sejujurnya kepada majelis hakim di pengadilan. Dan saya kira Eliezer itu sudah memberikan banyak sekali poin ya kepada hakim, kepada kita semua, kepada publik apa yang dia lihat, dia rasakan, dan dia juga sudah menyampaikan permohonan maaf dan penyesalannya telah mengikuti kemauan dari atasannya, seorang Irjen Bintang 2 Verdi Sambo. Nah, sampai titik ini ya kita sangat berharap Barada ini mendapatkan satu balasan ya, karena dia membuka itu satu balasan yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Jaksa menuntut dia dengan hukuman 12 tahun kalau saya tidak salah, lebih dibandingkan tuntutan kepada PC, kepada RR. Ya, saya kira ini yang menjadi kegeraman publik, dan kita bisa memahami bahwa kegeraman publik ini karena ada logika yang dibalik-balik oleh jaksa dalam menuntut kasus ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kejaksaan kita? Nah, mungkin ini di seksi yang kedua ya, berikut. Untuk menjawab keresahan yang ditimbulkan atas putusan JPU tersebut. Dan ini bagaimana imbasnya dengan kasus-kasus lain yang membutuhkan justice kolaborator? Kalau toh memang peranan justice kolaborator ini seolah-olah tidak ada bedanya gitu. Ya, artinya ini dikhawatirkan adalah kalau jadi justice kolaborator itu repot dan ternyata hukumannya sama aja. Ini bagaimana melihat ini, Bang? Karena kita punya aturan di dalam hukum kita, ada orang di dalam yang menjadi saksi, bahkan dia juga bisa jadi salah satu pelaku, dan dia ingin mengungkapkan yang sebenarnya kepada pengadilan, apa yang sebenarnya terjadi, karena yang lain ini tidak mau diberikan hukuman berat. Dia ingin melindungi diri dia bahwa seolah-olah dia tidak bersalah. Nah, orang yang seperti ini, itu kita beruntung karena di dalam hukum kita itu diakui dengan konsep justice kolaborator, dan ini punya institusi tersendiri yang namanya LPSK. LPSK ya di dalamnya itu ada tim keamanan, tim kesehatan, karena bisa jadi seorang saksi justice kolaborator ini itu bisa dicelakai, bisa dibunuh, bisa diracun oleh tersangka yang lain. Nah, karena ini begitu penting untuk membuktikan perkara yang sebenarnya terjadi, kejahatan yang sebenarnya terjadi di pengadilan, maka orang seperti ini harus diberikan satu apresiasi ya, tentunya menimbang apa yang terjadi dengan kesalahannya dia juga gitu. Nah, kalau kita melihat ya seharusnya setidaknya ya, dalam tuntutan, karena dia berperan sebagai justice kolaborator, misalkan tersangka yang lain adalah sama bobotnya, minimal kita bisa melihat dia dituntut ringan. Saya setuju kalau ada yang mengatakan berapa tuntutan yang wajar untuk Baradae
Baradae ini, ya menurut saya yang wajar 2 atau 3 tahun dituntut oleh jaksa, dan itu yang paling rendah di antara tersangka yang lain, agar ada insentif bagi potensial justice kolaborator untuk menceritakan the truth kepada aparat penegak hukum. Nah, kalau seandainya dia sudah ketakutan dan ini menjadi presiden, menjadi contoh yang buruk. Nah, lihat tuh Baradae, dia jadi JC. Ternyata dia dituntut lebih berat. Kalau ini ceritanya nggak ada orang yang mau jadi JC, bro. Dan ini adalah kemunduran dalam hukum NKRI kita. Dan kemunduran ini yang paling bertanggung jawab adalah kejaksaan, karena dia tidak mampu mengirim sinyal, tidak mampu berpikir besar bahwa ini ada efek yang ingin didapatkan dari peringanan tuntutan kepada orang-orang JC. Ini belum selesai memang, tetapi dari tahap ini sampai titik sini, ya kita melihat yang namanya public attorney atau jaksa penuntut umum itu tidak memainkan perannya dengan sebaik-baiknya menurut saya. Demikian Bro. Dan kalau misalkan justice kolaborator ini, yang pertama, pemerintah tidak mampu memberikan hak-haknya dan tidak bisa memberikan jaminan yang bisa meringankan, tentunya ini JC bukan hal yang menarik lagi bagi terhukum siapapun itu. Dan bagaimana nasib penegakan hukum ke depan, Bang, kalau seandainya seperti ini, Bang? Para terdakwa, maka jaksa ini tidak memainkan peran sebagai public attorney. Dia kayak memainkan peran sebagai penasehat terdakwa. Nah, tentunya kalau udah begini situasinya, kita akan menunggu keputusan hakim. Semoga hakim melihatnya dengan jernih. Tetapi kalau ternyata dari seluruh tontonan pengadilan ini yang sudah berbulan-bulan ini hanya mengeluarkan satu hukuman yang ringan bagi seorang terdakwa yang jelas-jelas melakukan pembunuhan berencana, maka ini akan meruntuhkan marwah hukum di negeri kita. Dan penurunan marwah hukum di negeri kita ini akan juga menurunkan marwah leadership dan wibawa negara di mata masyarakatnya sendiri. Kalau itu yang terjadi, saya nggak bisa membayangkan apakah kemudian negara kesatuan Republik Indonesia ini masih diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk tetap eksis, atau rakyat memilih jalan lain, jangan-jangan hukum jalanan, hukum rimba. Ya, kalau begini kan namanya chaos, tidak ada rule of law. Padahal kalau kita ingin menjadi negara modern, kita harus strict kepada rule of law. Semuanya tidak boleh menggunakan pendekatan main hakim sendiri. Biarkan keadilan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat itu yang menjadi uji terhadap keadilan yang ada di masyarakat. Saya kira itu, Bro. Oke, baik. Saya kira sudah cukup jelas ya bahwa justice kolaborator perhatikan juga hak-haknya, kemudian pemerintah harus memberikan, kalau deal itu penawaran yang baik ya, sehingga justice kolaborator mau begitu ya. Kalau toh hukumannya sama saja, tidak ada keringanan, tentunya siapapun tidak ingin repot-repot begitu ya. Dan semoga kasus ini kita satu lagi layer ya, lapisan itu hakim tentunya. Dan bagaimana hakim apakah bisa memberikan keadilan atau tidak, kita mungkin harus menunggu nanti putusan hakim. Ya pemirsa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih Bang Muhammad Nur atas paparannya, dan kita nanti berjumpa kembali di episode yang akan datang. Jangan lupa untuk simak terus, jangan salah arah setiap harinya. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.